Diri ya, boleh mohon izin Bapak Pak Tokoh, Pak Panli, Pak Panli, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RT 0306 Bang Agus Setiawan yang belum berada di tengah-tengah kita. Kami hormati para panlim yang dikomandai oleh Pak Saifuddin Bores. Terima kasih teman-teman panlim atas penyelenggaraan pemilu RT 0306 yang memang dalam sejarah baru kali ini ada pemilihan secara langsung, one time one vote, satu keluarga satu suara. Yang kami hormati juga panelis Bang Ahmad Shalendra, ngeri nih kalau udah berhadapan sama dia. Ya panelis masalahnya panen berat ini urusan. Yang kami hormati juga para tokoh, para guru, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub saya pada Bapak sekalian. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini sesuai dengan jadwal panlim dan tahapan-tahapannya, hari ini kita diguyur air dari atas. Alhamdulillah makin adem aja gitu. Semoga hujannya membawa berkah. Amin. Dan kita juga alhamdulillah sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sehat badannya dulu, jasmaninya sehat, insya Allah rohaninya juga sehat. Langsung saja dalam pemilu RT ini saya sengaja mengajukan diri, saya sengaja maju, sengaja isi form pendaftaran. Itu tujuannya ada satu, tujuannya semata-mata berbuat dengan cara yang legalitas formal gitu, berbuat pada warga, kepentingan warga dengan legalitas formal. Artinya jika pemimpin itu kan mempunyai hak dan kewenangannya, kebijakan-kebijakannya itu ya yang dikeluarkan oleh pimpinan. Itu yang membuat saya maju. Terkait visi dan misi saya sendiri tidak terlalu berekspektasi, hanya yang saya sampaikan kepada warga sekalian. Visi dan misi saya itu singkat saja, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga RT 0306. Adapun kualitas pelayanan di sini yang akan kita tingkatkan, salah satunya saya punya keinginan untuk dalam satu periode ini aset kita bertambah. Selama ini kita dipimpin beberapa tahun, aset aset kita baru ada
tenda sama bangku. Itu pun alhamdulillah kemarin sudah ada pembaharuan bangku, dan alhamdulillah periode tahun ini ya sebelum pemilihan kita diberikan satu speaker aktif yang gede tuh. Yang gede sampingnya gede maksudnya. Ke depan saya bersama teman-teman nantinya pada saat nanti amanah ini diberikan kepada saya, insya Allah ini akan saya wujudkan aset-aset warga yang belum ada kita akan adakan, yang sudah rusak kita tiadakan ganti yang baru. Contoh, kita butuh alat-alat resepsi, alat-alat kegiatan warga. Salah satunya kita butuh piring, kita butuh alat prasmanan, kita butuh meja, kita butuh sendok dan lain sebagainya. Itu dalam jangka satu periode saya ingin bisa terpenuhi dengan anggaran yang warga miliki. Karena biar bagaimana anggaran yang ada, yang tiap bulan datangi oleh petugas, itu kalau dihitung-hitung satu sekali jalan itu satu bulan itu terkumpul dengan 200 kakak saja yang melakukan iuran itu udah juta. Pengeluarannya juga nanti akan ketahuan dalam setahun. Begitu, itu untuk aset. Yang kedua, pelayanan terhadap warga. Pelayanan terhadap warga terkait administrasi dan pelayanan sosial. Contoh, kita tidak ada lagi menunda pelayanan terhadap warga yang dibutuhkan terkait perbuatan-perbuatan yang menyangkut pada pemerintah daerah. Apapun itu, kita akan tingkatkan kualitasnya. Termasuk juga pelayanan sosialnya bagi warga yang memang terdata tidak mampu, kita akan siapkan daftarkan kembali penambahan kuota terhadap warga yang tidak mampu untuk mendapatkan haknya di pemerintah. Kita punya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kita akan lakukan koordinasi itu. Insya Allah depan dalam satu periode kita akan lakukan. Itu untuk sosial. Terkait juga ada yang lain. Ke depan dalam satu periode kita akan ciptakan kita akan wujudkan lahan makam kita belum punya. Sementara yang ada lahan makam yang ada di Sudirman Barat itu sudah saling tumpuk menumpuk, bahkan biayanya pun lumayan itu. Saya sendiri pernah mengalami pada saat almarhum Mardani, padahal kubur ini di makam keluarga, tapi untuk gali lubangnya saja itu diminta 3 juta. Itu baru gali, belum lagi apalagi pada saat warga kita yang terkena musibah dalam kematian itu setidaknya pasti keluar duit. Buat biaya penguburannya saja itu sekitar 3 juta baru gali makam, belum lagi beli makamnya. Satu lubang berapa juta? Ini kendala yang harus kita cari solusinya. Yang saya akan berikan solusi itu dengan salah satu dalam satu periode ini. Pada saat saya diberikan amanah itu, saya akan berikan program saya akan untuk makam warga RT 0306. Kita akan buka komunikasi dengan RT lain yang ada di sekitar untuk bisa memenuhi program ini.
bersama-sama setidaknya ada beberapa RT yang siap bergabung untuk beli lahan. Kita akan siapkan itu dengan catatan iuran-iuran pembelian lahan itu akan kita sampaikan juga berapa kisaran untuk satu kakak. Itu ke depan. Selanjutnya lupa saya. Boleh ya? Kita selama ini lingkungan kita fondasinya lagi menurun, lagi kurang kuat. Kita akan kuatkan fondasi lingkungan. Jangan sampai ada cerita bahwa lingkungan kita salah satu warganya terkena intimidasi oleh pihak lain yang keluar dari lingkungan kita. Contoh, penagih hutang itu kalau sendiri berdua itu tidak berhasil, dia akan ajak teman-temannya untuk melakukan intimidasi terhadap warga. Itu jangan sampai terjadi pada saat kepemimpinan saya nanti. Beberapa bulan yang lalu kita juga pernah mencolongkan beberapa tetangga kita, salah satu warga kita yang memang ada masalah, lalu ada intimidasi dengan kelompok-kelompok ormas atau kelompok-kelompok orang yang memang melakukan intimidasi itu untuk urusan yang bermasalah, urusan yang urusan nagih-nagih utang. Jangan sampai pada kemungkinan nanti pada saat saya diberikan amanah itu tidak akan terjadi. Selama para warga terbuka, informasinya dibuka, lakukan koordinasi terhadap kepala lingkungan, juga masing-masing jalur, masing-masing blok itu insya Allah kita akan akomodir untuk masuk dalam kepengurusan pimpinan RT. Selanjutnya itu terkait penguatan fondasi lingkungan. Kita harus solid, kita harus kompak, kita harus guyup. Jangan ada pecah belah. Walaupun kita tahu bahwa di lingkungan kita banyak sekali penduduknya, banyak sekali warganya. Kepala keluarganya aja sampai 200 lebih, 250, di atas 250 itu sudah banyak sekali. Hitungan ini sudah di pemekaran. Lanjut. Di kepemimpinan saya ke depan, pada saat warga memberikan amanah, saya akan transparansi anggaran yang dari warga, transparansi anggaran dalam setiap tahun selama periode saya. Kita ketahui kalau dihitung-hitung ini hitung-hitungan matematika, kalau sebulan 6 juta, setahun itu bisa mencapai 70 juta. Sementara pengeluaran yang kita ketahui itu setidaknya hanya sampah, gaji sampah, iuran sampah, retribusi sampah ke Pemda, nggak sampai 5 juta, nggak sampai 3 juta. Masa iya dalam 3 bulan tempat kita ada yang meninggal? Nggak mungkin. Kayaknya paling beberapa yang mudah-mudahan pada sehat aja gitu. Ya, 1 menit lagi ya. 1 menit. Selanjutnya itu soal anggaran. Selanjutnya itu soal keamanan kenyamanan. Kita akan bentuk lagi sistem keamanan lingkungan. Jika itu tidak bisa, kita akan bayar petugas keamanan untuk ngamanin malam. Begitu Pak. Sementara yang kita punya pos di Gang Swadaya, kita ada pos itu bisa ditongkrongin itu. Buat nanti program siskamlingnya, jika itu tidak berjalan juga, kita akan bayar keamanan untuk kenyamanan warga. Setidaknya
bayarnya itu ya dari anggaran yang ada, dari iuran-iuran warga. Keenam, meningkatkan kesejahteraan para pekerja di lingkungan. Lingkungan RT itu kita punya pekerja, salah satunya adalah petugas sampah. Sampah, kalau kayak nyawanya nggak meningkat, kerjanya juga pengek aja. Ya, Ampek. Persoalan terkait sampah, 2 hari 3 hari nggak keangkut. Insya Allah ke depan pada saat warga memberikan amanah itu tidak akan terjadi. Kita punya 2 petugas. Catat. Ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Kakak Ustaz, ya, ini udah kedua sama Bang Sendra. Ya. Selamat datang Mas Habib Mimpi Al-Fauzi bersama Mas Wahyudi SH. Selamat Mas. Mas Dasno mana Mas Dasno? Aduh, saya boleh. Ya, terima kasih Bang atas penyampaian. Ger. Daftar ininya hadir, daftar hadir. Lukman calon nomor 2 sama waktunya 15 menit. Karena nomor 2 jadi 2 kali. Silakan Bang Lukman. Nono di sini. Tepuk tangannya dong. Ayo tepuk tangan dong Bang Lukman. Berdiri. Bebas, mau diri boleh. Diri bawa diri, biar di fotonya enak. Asal saya memberikan sebuah daerah kota Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati panitia pemilihan RT 0306 Bapak Saifuddin beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Manhar Ustaz Idil Bani, dan saya hormati tokoh pemuda Bapak Sadeta mantan komisioner Dua di Kota Tangerang dan juga perapat politik di Kota Tangerang. Yang saya hormati Bapak-bapak, terima kasih atas kehadiran sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penyampaian visi misi. Semoga Bapak-bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ansujana, rekan saya satu rukun ya, satu bani ya. Semoga kita usahain bukan untuk mencari sesuatu yang buruk, tapi sama-sama kita cari yang terbaik. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat diberikan kenikmatan umat Islam terbesar sehingga kita dapat memenuhi panggilan undangan dari panitia panitia dan panitia. Selawat serta salam tak lupa
dari kita atau kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya lengkapnya Lukman Noviar bin Haji Asmawi. Ya, tinggal tahu di pinggir jalan rumah saya, RT 0306 nomor 138. Lalu terkait masalah pencalonan, ya. Kenapa saya mau mencalonkan diri? Pertama karena banyaknya dukungan dari warga 0306 untuk maju menjadi calon RT. Itu yang pertama. Walau saya sadar diri bahwa saya ini masih muda, masih banyak di atas kita orang-orang tua kita di lingkungan itu yang lebih mumpuni daripada saya. Tadinya saya mengharapkan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih senioritas, lebih matang pemikirannya, emosional lebih terkontrol, itu bisa mendaftarkan. Tapi ternyata di hari 1, 2, dan 3 ternyata tidak ada yang mendaftar. Maka saya merasa bersalah ketika diminta oleh warga, kemudian saya tidak mau mendaftarkan diri. Jadi akhirnya saya mendaftarkan diri di jam 11 malam, diantar oleh Bapak Jaya, Bapak Rosi, dan Bapak Oji beserta istri dan kakak saya. Alhamdulillah. Lalu kemudian bicara visi-misi sesuai dengan agenda pada malam hari ini. Pertama, visi saya sangat sederhana, tidak muluk-muluk, tidak panjang lebar. Saya ingin menciptakan suasana di tempat RT kita ini rukun. Rukun artinya nyaman, kita tinggal di sini. Rukun dengan kiri kanan depan belakang, tidak ada cekcok dan saling bergandengan tangan, saling peduli sesama tetangga, bersama semua. Pasti itu kerukunan yang lebih utama. Kedua, terkait masalah pelayanan publik. Ini pastinya pelayanan publik ini penting ya, karena masyarakat kita itu kan membutuhkan yang namanya edukasi tentang identitas. Itu pertama. Dalam hal pembuatan KTP misalnya, memang KTP kita sudah punya, namun ketika kita memiliki kendala, misalnya identitas kita hilang, kemudian kita harus mencari, membuat bagaimana bisa memiliki KTP baru. Nah, di situ kita akan bisa dengan cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga 0306. Lalu kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Bukan karena itu aja, mungkin pelayanan misalnya kita dalam misi sudah bisa menawarkan pelayanan pada masyarakat seperti bayar pajak misalnya untuk membayar PBB. Kayak repot-repot datang ke bank atau kemana, kita bisa menawarkan pelayanan di kantor saya. Maksudnya kita nanti kantor pelayanan RT 0306 yang insya Allah di rumah saya kita buat nanti kantor pelayanan di situ. Dan juga hak-hak masyarakat juga harus kita jalankan terkait ketika masyarakat itu memberikan kewajibannya kepada kita, secara otomatis hak mereka harus kita berikan. Ambil contoh misalnya masalah kebersihan. Ini poin penting di masalah kebersihan. Kebersihan itu harus kita jaga. Ketika lingkungan tidak bersih, otomatis kita akan penuh dengan wabah-wabah penyakit. Karena kita ketahui lingkungan kita ini terdiri dari dekat dengan aliran sungai yang sudah tidak
indah lagi seperti dulu. Kalau dulu sih kita bisa mandi kali, ya kan, beberapa dulu di sini. Tapi sekarang kan udah macam-macam terkontaminasi sama pembuangan limbah dan lain sebagainya. Di bawah tempat yang saya hormati, lalu kemudian terkait masalah perekonomian. Perekonomian juga, bicara perekonomian itu kita bicara kesejahteraan, Bapak-bapak. Bagaimana caranya? Yang simpel-simpel aja seperti tadi yang sudah kita bahas terkait masalah sampah. Apa misalnya ketika sampah dikumpulkan, kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan pemilahan dan sumbernya. Jadi kadang-kadang kita apa itu buang sampah, mau buang-buang aja, padahal di situ ada nilai sampah yang bisa kita gunakan. Ada jenis dua sampah organik dan anorganik. Sampah organik misalnya sampah yang mudah sirna ya, gampang, dan itu bisa dimanfaatkan juga. Seperti kita ada salah satu warga contoh, ini Bapak Dakol misalnya, Pak Wadi. Dia adalah aktivitasnya di rumah itu memelihara peternakan seperti ada bebek, ada ayam. Dia butuh pangan, makanya sampah-sampah yang kira-kira sisa-sisa makanan rumah tangga itu bisa dimanfaatkan oleh beliau. Contoh, sisa nasi daripada basi dibuang, taruhnya di situ, nanti pasti ada yang mau memanfaatkan. Kita komodir, kita kumpulkan misalnya seperti itu. Itu sampah organik. Nah, nanti ada sampah anorganik yang tidak mudah dimusnahkan. Seperti apa? Botol kuat misalnya, ya, kayak besi-besi bekas, ember-ember bekas. Kita di tempat kita tetap ada penampungan barang-barang seperti itu, barang bekas barang ada contohnya. Kita bisa angkat limbah-limbah itu ke tempat itu merupakan nilai buat tambahan rumah tangga kita itu. Seperti itu nanti akan kita terapkan sama seperti kita. Saya terpilih menjadi ketua RT Baginda Bawang. Itu bicara juga perekonomian. Lalu kemudian di bidang sosial, ya, di bidang sosial kita nanti akan selalu melakukan pertemuan agar kita komunikasi aktif. Kita udah nggak boleh di kota-kotaan lagi, misalnya blok Jalan Surabaya, lalu di blok Gang Ganteng, terus jalur utama lebar 28 itu kita udah nggak boleh disetasekan lagi. Lalu mau blok sono, lu mah nggak dapat itu anda. Lu mau blok sono, ntar kalau misalnya ada kegiatan bagi-bagi apa gitu, nah kita nggak lihat itu, kita udah nggak lihat pandangan dulu, kita ratakan semua. Dia mau berdatang, dia mau beli bumi, yang penting dia baik dan sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, maka akan kita berikan haknya. Pasti itu janji saya. Dan keamanan, bicara keamanan ini adalah penting ya, kita jadi nyaman tanpa ada gangguan dari luar. Pertama, kita pastinya akan, tadi sudah disampaikan oleh kontestan nomor 21 Pak Sudiana, saya setuju sekali, mengaktifkan kembali pos-pos roda. Nah itu penting, teknisnya nanti akan kita bahas bila saya terpilih nanti. Dan yang kedua, kita akan memasang CCTV. Ini CCTV ini penting nih, karena udah zamannya sekarang zaman modern, nggak bisa dipantau oleh kasat mata kita dalam waktu 24 jam, bahkan kita punya keterbatasan seperti itu. Makanya kita nanti kalau memang ada tas, kita buatkan CCTV di sektor yang strategis di mana itu. Misalnya di depan pintu masuk, oke, kita pasang 1, di Surabaya 1, atau misalnya di Pertigaan 1, ya kita punya. Nanti gimana? Yang rumah terdekat, misalnya di rumah Pak Mulyadi, buat sentral di situ, kita bikinin CCTV. Biar motor, nggak harus saya motor, warga setempat yang motor yang terdekat, CCTV dibuat di mana? Atau di depan, Cilopik misalnya, pasti ada anaknya nanti yang mantau, ada handphone juga bisa. Seperti itu bicara
keamanan, karena keamanan itu bukan untuk kenyamanan kita tuangkan, kalau orang yang kita tugaskan, jangan, itu keamanan bicara kita semua, kemudian kita semua dilibatkan untuk semua warga 03 06. Ya. Lalu terkait masalah toleransi ya, toleransi beragama, alhamdulillah kita kalau kita ini lingkungan kita ini ada masjid, ada mana, lalu ada al-falah, musola, dan pastinya kan keluarga kita bukan keluarga 100% orang muslim ya, pastinya ada orang muslim, itu kita harus saling jaga dalam hal ibadah. Lalu kemudian terakhir masalah tentang keamanan Buddha, kebersihan Buddha, perekonomian, sosial, pendidikan kita ketahui bahwa di tempat kita juga alhamdulillah lengkap. Kita punya namanya TK apa namanya Ciatal. Nah, nanti warga yang ingin menyekolahkan anak yang berusia 5 tahun bisa di sekolah nanti, karena memang TK Ciatal itu didirikan di lingkungan kita atau ditempatkan di RT lain. Nanti kita coba akan mengkomunikasikan gimana caranya supaya kita bisa memfasilitasi TK Ciatal kembali seperti semula dengan cara yang nanti bisa kita komunikasikan kembali ke pihak yang terkait. Saya rasa itu ya, visi-visi ya, kalau banyak juga percuma ya kan, takutnya nggak kepegang. 3 tahun itu bukan waktu yang lama, sangat singkat kalau kita fokus sama dengan program-program yang kita laksanakan. Karena waktu itu kalau kita bawa kerja terasa lebih cepat, tapi kalau kita abai dengan waktu pasti lama banget. Karena udah masa jabatan gua kan begitu ya Bapak ya. Dan saya rasa itu sedikit visi-visi dari saya yang mudah-mudahan saya bisa mengembangkan dan bisa mengimplementasikan tarikan kebijakan yang akan kita buat nanti bila saya terpilih menjadi Ketua RT 0306. Hari Ibu tanggal 22, jangan lupa pilih nomor 2. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul. Itu jargon ini. Ya, terima kasih Bang Firman atas saya visi-visinya. Kalau di dia agak mirip-mirip ya, nomor 1 dan nomor 2. Mungkin pasungnya kurang disinggung kita punya lapangan sementara ini. Dulu kita bikin ya, usaha biayanya. Ya, saya terima kasih. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh panelis kita. Kebetulan ada Bang Selendra dan Ustaz Hijra. Sedikit tentang latar belakangnya. Bang Selendra ini adalah anggota KPUD Kota Tangerang periode 2009. Iya. Langsung aja. Ya, sekarang menjabat sebagai kepala sekolah SMP Muhammadiyah Tangerang, dan kakak Ustadz Indra adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini bukan kaleng-kaleng ini panelisnya. Bahkan siap-siap kan. Dalam sesi ini kita berikan waktu kurang lebih 30 menit, di mana para calon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis kita batasi waktunya. Kalau panelis mau bertanya, waktunya bebas ya. Kita langsung mulai saja. Siapa duluan? Bang Indra dulu. Oke, Bang Selendra panelis pertama. Silakan Bang Selendra.
Koma tanggal bisa kok. Kulitnya buka dulu. Silakan Bang Akom. Langsung Bang Indra langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga bisa berkumpul bersama, tentu dalam rangka mewujudkan lingkungan RT 0306 di era kepemimpinan calon ketua RT yang baru itu menjadi lebih baik, dan kita doakan buat kita semuanya yang hadir diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Amin. Tentu yang saya hormati yang pertama Pak RT yang sampai saat ini belum hadir, kita tunggu kehadirannya Pak Agus beserta jajaran, Pak Deden beserta rekan-rekan panitia pemilihan RT, para tokoh masyarakat yang sudah hadir dan peduli. Saya menganggap bapak-bapak yang hadir ini adalah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, ya. Apalagi kedua tokoh ini ya, pasangan calon nomor 1 Bang Aan Sujiana dan pasangan nomor calon nomor 1 dan calon nomor 2 Bang Lukman. Karena memang mereka sudah menjadi pasangan yang serasi, kira-kira begitu. Siapapun yang menang pasti akan bergandengan tangan. Baik, tadi banyak hal yang sudah kita dengar. Saya tidak banyak, mungkin satu pertanyaan terkait dengan kondisi lingkungan kita yang memang jumlah kakaknya itu di atas 200 bahkan 250 kakak, yang memang kedepannya itu ada potensi untuk dilakukan pemekaran. Tapi kita tidak bicara tentang pemekaran, kita bicara tentang bagaimana melihat lingkungan kita ini di atas 250 kakak ini bisa kita berdayakan. Yang pertama, menarik tadi beberapa poin dari calon nomor 1 dan calon nomor 2 itu semuanya saling ada keterkaitan dengan kondisi lingkungan yang ada. Tapi kita flashback beberapa waktu yang lalu, kondisi lingkungan ini terkait dengan kondisi lingkungan keamanan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya cuma menitik beratkan ke depan apa mau dibawa kemana kampung kita, apa kampung RT kita kampung biasa saja atau tidak. Nah, flashback ke belakang, banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, kita sudah lama sekali tidak ada yang namanya ada kegiatan siskambling. Pertemuan warga juga jarang. Yang kata kalau pengurus mungkin iya, tapi dengan warga itu sangat jarang. Nah, ini tolong nanti menjadi perhatian buat para calon. Terus banyak kejadian itu apa? Banyak yang hilang kendaraannya, baik roda 2, sepeda, bahkan mobil, bahkan pencurian itu terjadi pada siang hari. Pernah terjadi di lingkungan kita yang pada waktu sebelumnya itu jarang terjadi, dan itu kita maklumi karena memang kondisi wilayah kita ini kan adanya di titik keramaian, di pinggir jalan raya ada yang patah, dan juga masuk sudah wilayah area perkotaan. Banyak orang-orang yang memang tidak kita kenal berseliweran dan kita tidak bisa mencegah. Nah, ini menjadi satu titik tekan bagaimana nanti calon RT itu bisa membangkitkan lagi semangat kebersamaan untuk kita kumpul malam siskambling dengan metode yang nanti akan dirumuskan. Kemudian yang kedua terkait dengan ramai ya, kalau di Kota Tangerang itu banyak kampung-kampung tematik. Misalkan ada kampung anggur, ada kampung pink di Tanah Tinggi dan lain sebagainya. Dan ada nggak kira-kira ke depannya RT 0306 ini yang jumlah penduduknya padat dan kita terbagi dengan beberapa blok itu diberdayakan terkait dengan kampung-kampung tematik. Selain nanti nyambung terkait dengan pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan. Contoh misalkan sampah itu bisa dikelola, misalkan kita buat budidaya maggot. Budidaya maggot itu kan kayak ngambil makanannya dari limbah ya, limbah organik yang mungkin nanti ada kerjasama dengan Indomaret kita punya,
dan lain sebagainya. Saya pikir itu aja pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Bang Aan dan Bang Lukman terkait dengan lingkungan, terkait dengan tematik, terkait dengan pemberdayaan ekonomi lingkungan, khususnya keluarga dari sumber daya yang ada. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Dan untuk rumah masa depan itu sangat perlu. Dulu kita pernah rapat, tapi nggak pernah terjadi. Ya, kalau tidak salah itu kita pernah rapat, tapi ini tidak pernah terjadi. Ya, nanti siapapun yang jadi itu bisa berkesinambungan. Saya pikir itu aja. Terima kasih Bang Dinar. Mudah-mudahan yang terbaik. Semua ini adalah kader-kader terbaik lingkungan kita. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti, dua orang ini bisa berjalan bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Indra atas pertanyaan dan nasihatnya kepada para. Oke. Baik, selanjutnya kami perkenalkan kepada para calon untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bang Indra. Masing-masing diberikan waktu 5 menit. Kepada Bang Aan sebagai calon nomor 1 kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Indra. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, visi dan misi saya adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Poin yang tadi Bang Indra sampaikan ke para calon itu, khususnya saya itu sudah jelas bahwa pelayanan ini perlu ditingkatkan. Tadi sudah saya sampaikan soal bagaimana apa tadi lupa. Itu salah satunya pemberdayaan di wilayah yang luas ini tuh Bang. Soal lingkungan kita cuma satu, kalau fondasinya belum kuat, kita mau bagaimana Pak? Gitu. Intinya fondasinya dulu, fondasi lingkungan harus dikuatkan. Kita mau rukun, kita mau tentram, kita mau aman. Kalau fondasi lingkungannya belum kuat, buat apa? Fondasinya dulu dikuatkan. Itu yang penting. Kalau fondasinya lemah, ya udah nafsi aja. SDM katakan yang soal pendapatan kan pendapatan masing-masing, kesejahteraannya masing-masing kan gitu. Kalau fondasi kita kuat, kita rukun, kita guyup, yang kuat bisa bantu yang lemah. Itu fondasinya yang harus dikuatin. Lama ini kita sadari bahwa memang lingkungan kita fondasinya yang kurang. Jadi siapapun berani masuk ke kita, siapapun berani masuk ke lingkungan kita, jangankan maling, cicak juga berani. Gitu. Kita beberapa dengar kabar bahwa adanya intimidasi terhadap salah satu warga kita itu salah satu karena kita masih lemah. Udah mulai lemah. Jadi kuatkan kembali fondasi lingkungan. Itu yang saya akan jalankan. Jadi selanjutnya soal sampah juga. Sampah non organik kita nggak perlu bingung-bingung Pak. Ada petugas sampah itu non organiknya dikumpulin. Kalau kita berperan, sampah organiknya kita kelola, pendapatan mereka berkurang. Kasihan tukang sampah. Yang penting sampah itu diangkut tiap hari. Sampah diangkut dah selesai. Urusan tuh sampah yang non organik itu urusan persoalan petugas sampah. Dia mau kumpulin tuh non organiknya, dia jual, itu hak mereka, hak petugas sampah. Kita nggak perlu tak-atik. Soal yang organiknya, ya silakan, ayo kita bangun. Apa yang mau dibangun? Magot katakan. Kita punya lahan tidur banyak di sini. Contoh, lapangan yang baru kita bangun itu lahannya luas. Tematik katakan, itu kita bisa gunakan. Di depan rumah saya itu lahan gede banget. Punya
Bang Yudi dan Bang Ed, kita bisa fungsikan, kita buka komunikasi, kita koordinasi dengan pemilik lahan. Depan kaki saya ada lagi tuh banyak lahan-lahan yang memang sengaja tidur bertahun-tahun tidak dibangun. Kita akan lakukan itu. Terkait ada perencanaan mau pemberdayaan, manusianya harus diberdayakan. Jadi, jika fondasinya masih lemah, apa yang mau diberdayakan? Begitu Pak. Ada lagi? Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 22 datang ke TPS, kita semarakan Gemilan ini. Mau siapapun yang terpilih, kita berdua akan logo. Kita bukan pesaing. Kita hanya ingin sama-sama berbuat untuk warga yang terbaik. Terima kasih. Udah, ya, oke. Udah apa orang? Udah. Masih ada waktu? Lagi 1 menit. 1 menit. Ya pokoknya. Udah. Udah. Bang, kalau belum ngopi tuh, kita lagi ger, Bang. Suruh ngopi ger. Kayaknya kurang. PT belum. PT, selamat datang. Akhirnya kita tunggu. Loh, ngopi tadi nanyain PT. Udah datang. Ya, Bang, udah ngopi jadi kurang tadi arahnya Bang Indra. Oke, silakan PT. Salam dulu. Bang Indra ke Indra kopinya pahit. Jangan diaduk. Hah? Nah. PT, selamat datang. Oh, udah diundang, nggak ada konfirmasi mau datang atau enggak. Oke, lanjut Bang Lukman, sama seperti tadi ya disampaikan mengenai pemberdayaan kakak kita yang sebenarnya gemuk ini jumlah kakaknya. Terus ke depannya arahnya mau ke gimana sih ini wilayah kita, kurang lebih seperti itu. Kembali 5 menit waktunya kami sediakan, bisa Bang Lukman berbicara. Monggo. Ya, mau duduk nggak apa-apa, mau duduk baru berdiri jaket. Ya baik, saya coba jawab pertanyaan dari Bapak Selendra terkait masalah pemberdayaan. Ya, bicara pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia ini sangat penting. Bagaimana caranya? Pastinya melalui edukasi pendidikan, peningkatan. Nanti kita akan melakukan kerjasama oleh dari pemerintah daerah, karena kita ketahui bahwa program-program peningkatan sumber daya manusia itu dari tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat kota itu pasti tiap tahun ada. Ambil contoh seperti misalnya pelatihan apa, misalnya cukur rambut. Nah, itu kan ada itu. Kita bisa bantu sosialisasikan kepada warga kita. Misalnya nanti ada pelatihan keterampilan menjahit misalnya, lalu sablon, lalu mesin. Nah, kita kadang-kadang dari grup-grup sebelah itu sering ada informasi-informasi terkait masalah pemberdayaan agar peningkatan skill daripada masyarakat, khususnya pemuda-pemuda yang masih produktif itu bisa kita bangun. Lalu itu bicara pemberdayaan. Kedua, bicara tadi disinggung terkait masalah tematik. Ya, memang saya pernah melihat ke wilayah kelurahan lain itu memang ada program-program namanya kampung tematik, misalnya kampung bersinar
seperti bersih narkoba, bersih disingkat-singkat. Ada kampung pesantren tuh di Karangtengah misalnya, ada kampung Pink di Tangerang sana. Memang nanti terkait masalah-masalah itu kita bisa buat program-program seperti itu. Kita akan adakan pertemuan-pertemuan antara pengurus dengan warganya. Mau diapakan ini kampung? Mau ditonjolkan apa nih? Misalnya yang mau ditonjolkan olahraganya. Kita punya fasilitas olahraga sport center yang ada di wilayah kita, namun pengelolaannya belum maksimal. Nah, nanti kita akan bentuk kepengurusan untuk pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas warga. Tematik itu memang salah satu kegiatan masyarakat yang sangat positif sekali, karena itu merupakan salah satu program dari pemerintah daerah Kota Tangerang, yaitu menanam pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat, misalnya kayak pohon yang dapat mengobati penyakit-penyakit, seperti misalnya kayak pohon-pohon obat-obatan kayak pohon getah jarak, pohon-pohon ya pokoknya pohon-pohon yang dapat memiliki khasiat untuk mengobati penyakit-penyakit kepada kita. Itu tematik itu penting. Lalu buat tematik aja pohon-pohonan misalnya yang bisa kita konsumsi sehari-hari, misalnya kayak seperti pohon cabai gitu. Misalnya pohon timun, pohon karet, pohon jagung. Ini rekan kita nih, saudara atau Om Adin ini, saya pernah memperhatikan kegiatan sehari-harinya. Mana orangnya? Ini nih. Orangnya Di mana? rumahnya itu dia nanam jagung, miara Kawin ayam. Saya dikawinin Pak. Nih dikasih dia kan mau budidaya ikan ini, udah dia rencanakan tuh kolom-kolomnya itu. Nah itu nanti kalau memang kita ini program-program yang beliau gagas, nanti akan kita push, kita dorong terkait masalah pemodalannya. Tinggal buat proposal bisnisnya, nanti akan kita mediasikan, kita akan tutup seperti itu. Lalu terkait masalah keamanan, tadi saya sudah singgung di awal, keamanan untuk peningkatan keamanan bukan kita bebankan sama petugas, tapi kita semua. Kejadian yang telah terjadi sebelum ke belakang, memang kita sangat prihatin. Kejadian siang hari bisa terjadi, gitu kan. Nah, makanya nanti kita bicara masalah keamanan, bicara teknis, maunya seperti apa kita ambil personal, kita gaji secara profesional misalnya. Karena kita pastinya membutuhkan anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, nggak mungkin kita bisa menjalankan program-program. Pertama emang anggaran, makanya kayak seperti tadi untuk keamanan kita ambil misalnya contoh, ini ada anggaran buat keamanan untuk warga misalnya 2.000 perak gitu misalnya. Terus kita ambil lagi dari sampah misalnya sekarang sekitar 30.000 misalnya yang saya ketahui. Terus lalu misalnya uang ini nih, uang infak buat orang-orang tidak mampu, misalnya kita ambil, kita sisihkan berapa gitu buat nanti kita akan melakukan pendataan warga-warga kita yang di bawah perekonomiannya lemah, itu juga harus kita tutup barang-barang sebagai warga yang merasa berkecukupan ya, seperti itu. Lalu terakhir terkait masalah apa tadi ya, Pak Hendra bilang ini banyak banget masalahnya ini. Masalah perekonomian, lagi-lagi perekonomian ya. Kalau bicara perekonomian, Budidaya maggot itu sempat disinggung Pak. apa? Budidaya maggot. Oh, maggot ya. Kalau budidaya maggot memang kita membutuhkan lahan ya, lahan untuk proses itu kan. Kalau maggot itu dari bahan-bahan sayur mayur misalnya yang berubah menjadi belatung. Nah, belatungnya itu bisa dikonsumsi untuk makan peternakan atau lainnya, seperti itu bisa aja terjadi. Kita kalau ingin melakukan itu, palingnya kita harus melakukan studi banding. Artinya kita mendatangkan orang yang memiliki ilmu tentang
itu pastinya, ya kan. Nanti kita setiap ada pertemuan, nanti kita akan menghadirkan tokoh-tokoh dari luar untuk memberikan edukasi terkait masalah itu kalau memang ada kesempatan untuk punya program seperti itu untuk pelatihan. Lalu saya rasa itu ya. Apalagi Bang Dinar? Udah ya? Ya, Mas. Ya, Waktunya habis. udah, oke, makasih. Ya. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau misalnya kurang kita bisa komunikasi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Kita akan buat Bang Lukman Mobian. Baik, terima kasih. Tadi satu pertanyaan dari Bang Indra. Selanjutnya kita seling ya sebelum ke Ustadz Indra, kita seling ke masyarakat yang ingin bertanya kepada para calon. Kami persilakan diseling Bang nanti. Iya. Nanti sambil jalan. Dan sebelumnya ini Pak RT yang baru datang, kita dengerin dulu sambutan dari KP. Tapi hitam. Mic satu. Om. Enggak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mic satu, jadi dua sama saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala taufiqil wajib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Oh, sahbihi. aja. Sehat. Guru. Pertama-tama Ya, Guru, Mapi. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Mapi. karena bahwasanya pada pagi ini Hitam satu, Ger. debat ya, Buat Arifin. debat calon RT. Mudah-mudahan debat ini bisa menghasilkan saran dan masukan apa yang sudah dijalankan dan yang belum dijalankan.